Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Biogeokimia dari 101 yang beranggotakan saya Kurniawan Alvin, absen 18. Saya Surya Prasetyo, absen 32. Saya Noerna dari absen 27. Saya Wahid Ribwana Ratu Tunggal Dewi, nomor absen 34. Saya Elmira Azalia Putri, absen 11. Rika Febriani, absen 8. Di sini kami akan mempresentasikan dua miniatur yang telah kami buat, yaitu ada miniatur daur karbon dan yang kedua ada miniatur jaring-jaring makanan laut. Nah, pada materi pertama ini kita akan mempresentasikan tentang jaring-jaring makanan. Nah, di sini ada rumput laut dan fitoplankton. Nah, rumput laut ini dikonsumsi oleh kepiting, sedangkan fitoplankton dikonsumsi oleh zooplankton dan krill. Yang dimana ini kepiting sebagai konsumen pertama itu dikonsumsi oleh cumi-cumi, dan cumi-cumi dikonsumsi oleh penguin dan gajah laut. Lalu penguin dikonsumsi oleh singa laut, kemudian singa laut dikonsumsi oleh paus pembunuh. Sedangkan gajah laut itu dikonsumsi oleh paus pembunuh juga. Kemudian berikutnya adalah krill dan zooplankton dikonsumsi oleh ikan, yang dimana kemudian ikan tersebut dikonsumsi juga oleh burung camar dan juga singa laut. Kemudian burung camar tersebut juga dikonsumsi oleh singa laut. Kemudian pada krill juga dikonsumsi oleh paus biru. Dan itu tadi adalah merupakan penjelasan dari jaring-jaring makanan ekosistem laut yang telah kami buat. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas miniatur kedua yang telah kita buat, daur karbon. Di dalam kehidupan, terdapat sebuah siklus yang dinamakan siklus biogeokimia, yang berarti perpindahan atau peredaran unsur-unsur kimia dan lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Daur biogeokimia ada 3 jenis, yakni yang pertama adalah daur cair, yakni air, yang kedua adalah daur padat seperti daur fosfor, dan yang ketiga adalah daur gas seperti daur nitrogen dan daur karbon. Pada pembahasan ini akan berfokus pada miniatur daur karbon yang telah kami buat. Yang pertama, CO2 atau karbon dioksida terdapat di dalam atmosfer yang berasal dari respirasi makhluk hidup, hasil pembakaran bahan bakar fosil dalam kehidupan sehari-hari, dan proses penguraian organisme oleh dekomposer. Selanjutnya, karbon dioksida yang ada di udara diserap oleh tumbuhan dibantu dengan sinar matahari untuk proses fotosintesis, yang dimana mengubah air, karbon dioksida, dan mineral menjadi oksigen senyawa organik. Oksigen yang dihasilkan dihirup oleh makhluk hidup untuk proses respirasi. Dari pernapasan juga, makhluk hidup mengeluarkan CO2 yang menjadi kebutuhan fotosintesis tumbuhan itu tadi. Di sisi lain, makhluk hidup yang mengalami kematian akan diuraikan oleh dekomposer. Dalam proses ini juga dihasilkan karbon dioksida. Jasad yang sudah busuk terus jadi bahan bakar fosil, terus dipakai pabrik dan dihasilkan CO2. Jasad makhluk hidup yang telah menjadi fosil akan dijadikan sebagai bahan bakar fosil, yang dimana nantinya akan digunakan di kehidupan sehari-hari manusia, seperti bahan bakar transportasi, bahan bakar pabrik, dan lain-lain, yang nantinya juga akan melepaskan CO2 sebagai hasil pembakarannya ke atmosfer, dan begitu seterusnya daur karbon akan terus berputar. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga keseimbangan CO2 di lingkungan, salah satunya dengan cara menjaga kelestarian alam, seperti menanam pohon di setiap rumah, jalan, maupun di pekarangan. Karena tanamanlah yang dapat menyeimbangkan kadar karbon dioksida dan oksigen. Tumbuhan menghasilkan oksigen saat fotosintesis dan membutuhkan karbon dioksida saat proses fotosintesis. Jadi, kadar keduanya tetap seimbang.
Ada juga bakteri khusus yang menjaga keseimbangan oksigen dan karbon dioksida yang ada di laut, supaya keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.